Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini tim Biji Banten kembali hadir ya. Kita kembali nge-vlog setelah sekian lama nggak bikin konten ya Bang ya. Iya. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita kumpul mau bikin konten lagi. Mudah-mudahan yang kumpul di sini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilimpahkan rezekinya dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk para penonton setia Biji Banten, semoga semua sehat selalu. Amin. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi malam hari ini kita mau membahas tentang sihir. Dan juga ciri-ciri orang terkena sihir, terus apa sih sihir itu, dan juga nanti yang terakhir cara pengobatannya Bang ya, Iya. cara penangkalnya dan juga cara pengobatannya, cara penanganannya seperti apa. Oke, jadi kita mau sharing aja ya, sambil sharing. Jadi cara pengobatannya lah, cara penangkalnya ini versi Biji Banten ya. Versi kita, mungkin di luar sana banyak cara pengobatan alternatif yang lain, tapi ada yang sama, ada yang beda ya, karena beda guru, beda juga caranya gitu. Jadi ya langsung saja. Apa mau nambahin Bang? Ya, sedikit aja ya. Jadi kan sihir itu kan pasti ada. Dari zaman dulu, sekarang sih banyak. Cuman untuk penangkalnya mungkin beda. Tata caranya lah, pengobatannya lah, beda-beda lah, beda versi pokoknya. Jadi kali ini kan versinya AHB ya, Biji Banten. Jadi ntar kita ada edumisasi ya, kita langsung tanyakan ke sosoknya gitu, biar tahu intinya gitu. Jadi memang sihir itu banyak macamnya ya. Seperti orang yang kena santet pun masuknya sihir Bang ya. Sihir. Yang kena pelet, dan juga gendam pun ada unsur sihirnya mungkin. Sihir. Tapi ya. Ada sihir. Jadi kita langsung saja mediumisasi. Buat yang pertama ini siapa Mang? Mungkin kalau dari edumisasi langsung ke Mamang aja ya, Oke Mang, langsung Mang. biar jelas. Jadi teman-teman, alhamdulillah sekarang ini yang hadir itu Sagat Buana ya. Kalau teman-teman ngikutnya dari lama mungkin tahu Sagat Buana itu siapa, lihat di video-video yang lama. Jadi beliau ini mau menerangkan tentang masalah sihir, karena beliau ini kan sering ikut penghuni sini, terus sering ikut mamang kemana-mana, cara ngobatin orang ataupun ada hajat orang itu beliau ini sering ikut salah satunya. Jadi beliau ini tahulah seluk-beluk masalah sihir. Dia juga sering berinteraksi dengan di balik sosok sihir itu siapa dan apa. Jadi sekalian saja kita
sharing-sharing sama beliau. Ya udah, jelasin. Maaf, Sahabat Buana. Jadi ngomongin Jawa apa? Baik. Waduh. Ya ini maaf ya kalau ngomongnya acak-acakan itu mohon dimaafin, mohon dimaklumin. Karena saya itu jarang berbahasa Indonesia, itu jarang. Kebanyakan bahasa Arab, karena kebanyakan bahasa Jawa, Sunda juga. Jadi sihir itu ilmu yang tidak kelihatan. Jadi sihir itu perbuatan orang-orang yang kufur ya, yang kafir. Maaf. Jadi sihir itu udah dijelasin dalam Al-Quran, dalam surat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad. Nah, di situ dijelasin. Jadi ada sosok perempuan meniup-niup apa namanya? Simpul ya. Itu ditiup-tiup. Itu sejenis sihir. Nah, bagi orang yang tidak yang tidak percaya tentang sihir, berarti orang ini dosa ya, mendosakan Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran pun dijelaskan, bahkan sejarah pun ada waktu apa beliau Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir ya kan, oleh seorang lah ya pendeta. Jadi Nabi pun pernah kena sihir. Jadi melalui rambut. Jadi rambut beliau itu dimasukkan ke dalam sumur sampai beliau pun sakit ya. Sampai saat itu malaikat datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun berkata, wahai Rasul, beliau terkena sihir. Kamu terkena sihir. Sihirnya di mana letaknya? Minta ini Nabi kepada Allah. Jadi tahu letaknya itu di sumur. Jadi sumur itu dikuras sampai habis, ya, terus diuruk. Ya. Ditimbun lah, uruk sama. Diuruk itu udah diuruk kan, alhamdulillah. Rambutnya udah nggak ada, sihirnya pun lepas ya. Alhamdulillah beliau pun sehat kembali. Sejarah pun ada itu ya. Itu sihir. Jadi beliau aja Nabi Muhammad kena sihir, apalagi orang-orang biasa kayak Ya, kita gini. kayak kita gini. Tapi ngomong-ngomong ini maaf nih, kalau kita ngerokok dulu, apa kali ya, sambil ngopi gitu ya. Namanya juga ngobrol santai aja ini mah, nggak apa-apa ya. Ya, Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi banyak sihir itu banyak. Santet, tenun, apalagi? Nah, pelet itu termasuk sihir. Gendam masuk lah ya? Gendam itu hipnotis, tapi ada syarat-syaratnya. Dari terhipnotis itu sama aja sihir, karena nggak kelihatan. Banyak sihir itu ya, tenun, santet itu termasuk, cuman beda beda daerah gitu penyebutannya. ya kalau bahasa Indonesianya sih sering dimaksud guna-guna. Nah, guna-guna lah, kena guna-guna itu sama sihir. Sihir itu terbagi, sihir yang berat, sihir yang ringan, sihir yang sedang. Jadi 3. Berarti kayak tingkatan itu Nah, Mas, ya? itu tingkatan-tingkatannya ada 3. Yang pertama itu contoh yang
yang ringan aja dulu ya. Iya. Yang ringan itu sihir yang membuat seseorang malas, sakit. Itu sihir ada. Itu yang ringan, sihir ringan. Gejala. Tapi ringan ujung-ujungnya berat juga. Sihir sedang itu contohnya pelet. Yang pelet buat melet inilah itulah ya kan. Sama aja buat melet ini perempuan, buat melet cowok biar apa ya, biar disukai kan, sama aja itu pelet sama biar Berarti dikasihani. kayak welas asih sama pelet beda nggak itu kan? Hampir sama karena untuk disukai kan, cuman nggak terlalu untuk mencintai. Kan kalau welas asih itu nggak tertuju ke satu orang, cuma diri Welas asih sendiri. Nah, untuk umum Untuk umum doang. itu ulas asih untuk umum, itu hanya sekedar suka saja. Kasihan gitu, suka aja, nggak sampai mencintai, enggak. Kalau pelet Ya sampai gila ya katanya. nggak sampai gila. Kalau pelet itu kan untuk ditunjukkan ke seseorang, tujuan, ada tujuannya. Jadi pelet sampai gila, sampai lepas baju panas. Sihir yang berat itu contohnya runcang gitu ya kan, mungkin tahu ya, runcang si mayat itu berat. Terus teluh rambat, kalau bahasa kitanya teluh rambat. Jadi kalau seseorang udah meninggal ya kan, kita nggak tahu ini kuasa Allah ya. Satu meninggal, ada keluarga lagi, itu satu keluarga. Tapi itu di satu rumah ya katanya. Satu rumah. Biasanya kayak terlambat itu naruhnya di satu rumah, satu tempat. Nah, gitu satu ya. tempat. Jadi pasti ada barangnya gitu ya. Jadi kalau udah seseorang udah meninggal, entah itu ibunya, pasti bapaknya. Udah bapaknya udah meninggal nih, pasti anaknya. Karena anaknya kalau udah punya cucunya, kayak gitu. Berarti kalau telur rambat itu ada jangka waktunya nggak kan? Ada jangka waktunya itu sampai 1 tahun. Pasti ada. Selang beberapa tahun. Ya paling 1 tahun lah. Itu paling lama. Berat berarti katanya. Berat. Iya, jadi pada intinya itu kalau sihir yang berat itu masuknya kan santet. Nah, Berarti kan Oke. itu mau untuk yang menyakiti seseorang nah, ataupun sampai membuat orang itu sampai meninggal dunia. iya. Ya kan kalau umur kan nggak tahu gitu, kuasa Allah. Masya Allah semua itu Jadi kayak gitu tuh ada. ada. Ya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Banyak sih. Terus cara itunya gimana? Cara apanya ini? Terhindar dari sihir. Nah, cara terhindar dari sihir itu, gini, kita tuh harus ingat ya, yang namanya sholat lah, kewajiban, itu kan kewajiban masing-masing, semua orang punya kewajiban. Sholat itu jangan pernah tinggal. Sholat, apalagi tahajud ya. Cara penangkalnya ini, penangkalnya biar nggak terkena sihir. Ya, terhindar lah. Nah, terhindar dari sihir itu, kalau bisa rajin tahajud, rajin sholatnya, intinya rajin ibadah. Kedua itu gini, setiap mau tidur baca kalau bisa itu Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap mau tidur usahakan usap dari atas rambut ya, malah terus sampai ujung kaki ya. Kalau sudah baca itu tuh Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usapkan seluruh badan. Jangan begini lurus aja, jangan, tapi semua harus kena, mulai tangan, badan, kaki, sampai ujung jemari kaki. Kalau kita mau tidur berwudu itu termasuk nggak? Itu termasuk kebanyakan orang terhindar dari sihir itu kebanyakan yang wudu, masih ada wudu habis sholat isya contohnya, Iya. ya kan, terus tidur pukul jam 9
9 misalkan masih punya wudhu belum batal. Hmm. Misalkan ada orang nih jahat ya kan, ada sihir itu penangkal, bisa nangkalin. Jadi nggak langsung gitu, nggak langsung kena, justru terhindar nih, mental lagi. Tapi kadang ada aja gitu kan, kayak orangnya rajin sholat, rajin ibadah gitu. Sering apa sih kayak rajin wudhu gitu biar nggak suci terus gitu maksudnya. Tapi ada aja yang kena itu, kenapa itu gara-gara? Ada. Jadi apa itu emang sihirnya yang kuat, apa emang gimana itu? bukan. Kalau itu mungkin ada dari yang makanan, ada yang memberi makanan, kemungkinan Iya. itu satu ya. Kedua ya contohnya satu lah, minuman sama makanan sama satu. Kedua itu mungkin lebih tinggi ya. Lebih tinggi mungkin kitanya agak-agak kurang percaya kali ya, Ya. kurang percaya sama Yakin. doa kita gitu ya kan. Mungkin dari situ kurang pede lah, harusnya pede aja ya kan, Fokus. biar enak, biar yakinnya harus, yakin itu harus itu mungkin dari makanan, sama dari makanan itu, karena apa yang dimakan kita itu, yang diminum kita itu, misalnya ada jampi-jampinya kayak gitu, udah kemakan tuh udah ada di perut langsung. Walaupun kita sudah bersuci gitu. Ah, ah. Keadaan walaupun kita keadaan suci berwudu, tapi kalau dari makanan kan kita makan sendiri ya kan, Kan nggak makan tahu, pakai kan? bismillah kan, sama ya kan, makan udah pakai bismillah tapi tetap aja kena ya kan. Perbedaannya mungkin kita kurang satu bersyukur, Kurang bersyukur. Ada celah sedikit tapi tetap kalau masuk tetap masuk. Apa mungkin ya kan ibaratnya udah hari apesnya lah gitu ya. Mungkin juga dari pihak situnya, kalau ngomong kasarnya si dukunnya itu udah ngitungin atau gimana gitu cari Oh, jadi hitung-hitungan begitu ya. iya Cari tanggal mungkin apesnya lah. iya Nah, mungkin kemungkinan ada dari tanggal apesnya itu ada ya, dari kita kan Jawa ya, ya mungkin ada. kalau untuk nyembuhin sendiri itu bisa Bisa apa ya? bisa Caranya gimana? ya, seperti tadi yang saya katakan tadi, bahwa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, itu obatnya. Sebenarnya harus kita ruqyah diri sendiri lah, intinya ruqyah diri sendiri, karena kebanyakan orang itu nggak percaya atas doa kita sendiri sebenarnya kayak gitu. Tapi atas izin Allah, kalau kita sering baca, kan bukan nih, misalkan ada air nih, gelas lah, bukan botol lagi, satu gelas, bacain ayat kursi, bacain Al-Ikhlas ya kan, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah 7 kali, insya Allah kalau yang ringan-ringan itu lenyap ya, sihir ringan itu lenyap ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau nggak percaya atas doa kita sendiri ya kan, nggak bakalan. Iya. Kalau percaya insya Allah manfaat. Itu berarti cuma buat yang ringan ya. Nah, Berarti yang ya. Kalau yang ibaratnya kayak peluh itu harus pakai apa namanya, syariat ya ibaratnya. Harus ada yang nyembuhin gitu, nggak bisa kita ngangkat sendiri sih, nggak si penyakit itulah contohnya. Kita tolong Kita tolong ke orang. bisa orang lain. kita bisa hanya bisa bertahan doang, bertahan melawan dengan istighfar, tahlil, itu baca asma Allah, udah hakul mungkin aja gitu, yakin mungkin. Intinya percaya sama doa-doa sendiri. Kalau berat kayak gitu ya tadi harus bertahan dengan kalimat-kalimat Allah. Udah. Harus ada yang ngobatin lagi kayak begitu mah. Sama ngobatin yang kayak begitu taruhannya satu nyawa. Jadi berarti secara tidak langsung yang ngobatin itu berhadapan langsung sama si dukunnya lah contohnya gitu ya. Iya, berhadapan. Jadi kan teluh itu yang bawa itu kan jin.
bukan orangnya, si dusunnya tuh begitulah orang normalnya gitu, bukan. Jadi sosok jinnya ini yang membawa. Kayak pernah ngalamin yang begitulah, ada jin sosok itu sampai ngomong ke saya, kalau orang nggak mau terkena sihir atau disantet dulu segala macamnya, usahakan kalau tidur ya tadi Al-Fatihah, ya kan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, lebih bagus ditambahin ayat kursi. Pengakuan jin santetnya Nah itu pengakuannya, yang udah tobat lah itu, bukan yang udah tobat tuh Oh. mah, yang masih yang masih. Oh. Dia itu sama nggak mau, sebenarnya nggak mau disuruh-suruh sama manusia itu nggak mau dia, cuman karena dia dipukul, dihajar, ya kan, dipecut atau wah ditendang lah, ini nggak dikasih makan, Siksa itu. disiksa sama. Karena mungkin si dukunnya ini paranormalnya itu tahu kelemahan si jin ini. tahu rumahnya dia di mana gitu. Tahu, cuman nggak diberi makan, kayak anak, kayak nafsu lah, nafsu kan gitu, diuji sama Allah juga ya. Jadi kurun berapa tahun, ya kan, wah dikasih makan tetap aja nggak mengakui, ya kan. Itu cara bedainnya itu gimana Cak? Ataupun ciri-cirinya gitu, antara orang itu terkena sihir atau teluh ataupun orang itu cuma sakit biasa, gimana itu cara membedainnya? Ini yang kena aja lah ya, Iya. yang kena. Kalau ciri-ciri orang yang terkena itu, pertama itu kan pusing, terus mungkin beda-beda ya. Ada yang pusing dulu, ada yang panas dulu, panas dingin lah. Pusing, kedua panas dingin, terus pundak di sini ya berat, lalu berat, pusing, berat di sini. Jadi pas pundak sebelah sini tuh pokoknya berat. Perasaan mau melangkah juga berat aja bawaannya. Itu terkena sihir. Nah, ciri-cirinya. Tapi itu berhari-hari apa emang cuma sesekali doang gitu? Itu berhari-hari. Bahkan ada yang sampai 5 hari. Pusing berat itu rasanya. Pusing berat sampai 5 hari. Terus pundak di sini berat, semakin berat. Itu ciri-cirinya. Terus mimpinya. Nah, dikala pas lagi sakit itu mimpinya apa? Mimpi ular. Jadi ular yang besar ya, bukan yang kecil. Kalau yang kecil ada lagi yang besar ini. Yang segede apa ya? Ataupun sebetis ya. Sebetis terus melingkar di tubuh kita ataupun menggigit leher kita, tubuh kita ya. Itu sudah ada apa namanya? Menyirikan. Dikasih petunjuknya bahwa kita itu kena sihir. Kalau lewat mimpi. Lewat mimpi, terus digigit anjing lah, ya kan, terus digigit kalajengking gitu. Terus ada lagi tanda-tandanya juga, di rumah itu banyak cicak, banyak banget cicak. Tapi banyaknya kan karena kadang cek itu karena apa sih, ngedeketin yang terang lah gitu. Apa emang di sudut lain pun ada gitu, gimana? Ada, di sudut lain pun ada, Yang enggak terang pun ada cicak itu. ada. Kenapa itu? Ya dia itu binatang yang buat menjadikan sihir, binatang yang membawa sihir. Cicak. Ular, Ya, ada atau tetangga. iblis, terus cicak itu bertanda. Ada ular masuk ke rumah itu sihir sama. Tapi jangan dipukul dulu, dilempar dulu. Kalau dia balik lagi, nah wajib pukul sampai mati. Tapi berarti nggak semua ular masuk ke rumah itu sihir ya? Semuanya. Ibaratnya yang ada ular nih kita usir keluar gitu, Yang tapi dibunuh dulu. ya ada lagi gitu, masuk lagi gitu. Masuk lagi baru itu wajib. Jadi itu tuh kenalin ciri-cirinya ya. Setiap jam kumat. Bila penonton ada yang merasa sering pusing kepala ya sampai 5 hari atau 3 hari, terus panas dingin di jam sebelum asar ya, panas dingin, terus di sebelum maghrib
panas dingin, terus di jam 10 panas dingin, ya kan? Dan seterusnya enggak. Itu ciri-ciri terkena sihir ya. Hendak juga berat ya. Berarti di jam tertentu gitu ya. Di jam Ada tertentu. Waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Itu terkena sihir. Jadi itu ciri-cirinya. Kalau bisa, kalau udah ngerasain kayak gitu, ruqyah sendiri aja. Ya mandiri. Ruqyah mandiri dengan baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, terus Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Lebih bagus tambahin ayat kursi 7 kali 7 kali. Kalau sudah selesai, kita usap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu pakai media air nggak itu kan? Enggak, Kan cukup biasanya ada tuh ditiupkan. yang ditiup di air gitu. Lalu Enggak. diminum si airnya. Enggak, cukup kita tiupkan seperti kata Nabi ya. Kata Nabi, tiupkan 7 kali atau 3 kali, tiupkan tangan langsung dari rambut terus sampai ujung kaki. Insya Allah itu ilmu itu ada manfaatnya. Bukan saya yang ngomong itu ya, Nabi sendiri. Berarti itu yang di rumah ya kalau kayak kenanya ya guys ya. Kalau misalkan langsung ke badan itu seperti apa itu kan? Jadi kalau yang di badan itu kan ada apa ya, benda-benda lah, emang ada itu jelas, cuman benda itu jarang pokoknya. Kalau di badan kita kena santet peluh ya, di badan itu ataupun perut kembung lah seperti ini ada bendanya atau apalah, itu jarang ya. Tapi ada cuman barangnya ya ada mungkin silet ataupun apa, ada tapi jarang yang pakai itu. Kebanyakannya itu kan langsung dari sejenis apa ya, boneka langsung dari paranormalnya gitu ya kan, dari boneka. Jadi mungkin dari situ bisa ya, itu bisa secara langsungnya itu langsung kena menuju ke kita, itu langsung ada yang perutnya lah sering sakit sampai nggak mau makan, nggak mau minum, terus nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil. Itu semua mati. Ini kan zaman sekarang itu banyak ya pengobatan seperti itu yang ngeluarin kayak benda-benda dari tubuh kita itu guys ya. Benda-benda tajam. Benda-benda yang ya kurang ini lah, tapi apa gitu cirinya yang bener dari tubuh kita sama yang seperti settingan gitulah contohnya. Kan banyak itu oknum-oknum lah yang menggunakan seperti itu pengobatan, terus dari tubuh itu keluar paku, entah apa namanya, silet ya, cangkul mungkin ya, Padahal namanya emas benda doang. tajam. Iya, itu gimana membedakan yang apa sih yang bener keluar dari tubuh kita atau emang itu hanya akal-akalannya doang gitu? Kalau yang nyata dulu ini ya, kalau yang bener-bener itu hasil dari santet itu, ciri-cirinya kita lihat barangnya itu memang bener keluar dari sini, misalkan ada ya yang bisa langsung keluar, itu berkarat ya, kebanyakannya berkarat, terus bernanah, ada lendir-lendir nanahnya ya, ada lendir nanahnya, bau amis ya, pokoknya intinya bau amis, bau anjir, berkarat semua itu. Gak ada yang bagus, kalau yang bagus berkarat sedikit gitu ya kan, tapi masih bagus, itu Material. bohong ya. Itu material itu bohong. Tapi kalau paku yang bengkok lah ya, bengkok itu pasti bengkok, lurus juga agak bengkok, berkaratnya itu parah ya, sampai bau nanahnya ada, bau anjirnya ada, bau batinnya ada. Itu Tapi yang kalau asli. yang media gimana itu? Ada tuh lewat media, entah itu kayak kelapa. Nah, Kebanyakan sih kelapa ini. kebanyakan kelapa. Iya, memang kebanyakan kelapa. Karena kelapa itu airnya nggak bercampur apa-apa. Nah, Jadi cirinya gimana itu, guys? kalau dari kelapa itu kita namanya kalau ya mungkin beda-beda versi ya. Kita alihkan dalam kelapa ya.
kan pasti berkarat, enggak mungkin. Airnya juga bau ya. Airnya juga agak bau, mungkin ada minyak-minyaknya, ada kayak gitu. Nggak keruh ya. Pokoknya kan nggak bakalan wangi, intinya bau aja, bau nanar lah, bau air. Walaupun di kelapa juga. Nah, di kelapa itu sama. Kalau yang langsung ada ya, yang langsung nggak pakai media kelapa. Kalau media telur jangan. Kenapa? Itu bohong. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Tapi kelapa itu kan zaman sekarang kan orang bisa gitu kan. Pernah ngeliat di iya media sosial lah gitu ya, melihat apa sih, Cara masukin benda iya itu. benda dari kelapa itu loh. Kan sekarang lagi kemarin-kemarin tender yang kayak gitulah kan. Bongkar. Tapi apa sih kebenarannya lah gitu ibaratnya kan sekarang bisa aja gitu orang akal-akalan supaya bahwa terlihat asli gitu, ada yang campur air comberan lah dalamnya gitu. Ya mungkin itu kan oknum yang membawa kelapa sendiri, ya kan? Iya, iya. Ya kan, bisa aja. Jadi jangan mau kalau bawa kelapa sendiri dari sono itu jangan Yang mau. ngupasnya juga dia sendiri. Yang ngupas juga dia sendiri, ya jangan. Kalau bisa mah kelapanya dari orang yang sakitnya begitu. Kelapanya itu dari orang yang sakitnya tadi, Yang yang ngupasnya tolongnya, ngupasnya juga, sama biar nggak terjadi sesuatu yang kayak begitu. Jadi oknum-oknum yang kurang ini nih, yang sebenarnya bikin apa ya, para normal yang lain ya kan, jadi Merusak. merusak lah citra. Padahal ilmu ini kan yang bagus semuanya, ya dari Banten juga ada, dari Cirebon ada, yang mengamalkannya kasihan. Kasihan ya, mungkin jelas ya para pemirsa nonton, mungkin udah jelas saya neranginnya juga, karena saya udah berpengalaman juga Serius. sana Sebagai kesini, jin ya. sana kesini sana kemari keluar daerah. Jadi ya seperti itu ciri-cirinya, terus cara penangkalnya udah, cara ngobatin diri sendirinya udah. Kalau misalkan masih kurang juga, nggak sembuh, ya syariat lah ya. Syariat kemana gitu, syariat kemana, ada ustadz ya mohon jalur, mohon ya minta ya, jalur minta doanya biar sembuh. Sama bukan ustadz aja, temen-temen lah minta doanya, sama keluarga minta doanya biar sembuh. Jangan diturutin terus kalau sakit. Dan itu ciri-cirinya, penangkalnya udah, alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat bagi para pemirsa ya, yang belum tahu semoga jadi tahu, bisa ya mandiri diri sendiri bisa ya, pakai media air ya. Intinya mah udah semua yang kita bahas ini udah, Jadi udah ini. Udah mungkin cukup ya. Udah kan belum? Ya. Mau keluar dulu apa? Standby aja dulu. Mau ngopi dulu habisin nggak? Nah, Oke, jadi alhamdulillah udah cukup luas ya yang diterangin sama beliau. Jadi tadi saya ngambil apa ya, satu pelajaran lah gitu, walaupun belum terkena ibaratnya ya. Alangkah bagusnya berarti sebelum tidur itu ya kita baca-baca doa dulu, dan yang lebih bagusnya, lebih afdolnya itu dalam keadaan bersuci ya, ataupun punya wudhu lah ibaratnya. Mau nambahin nggak, Bung? Yaudah, mungkin itu aja konten dari kami. Kita dari Anu Hiji Banten memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga penjelasan yang kurang jelas. Mungkin kita mohon maaf, dan juga bila mana ada yang tersinggung lah, ataupun
apa ya, dirugikan. dia ada yang dirugikan, ya kita mohon maaf. Juga untuk para sahabatan Hiji Banten, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di channel YouTube Hiji Banten. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum